Masih berkaitan dengan rekonstruksi kasus persekusi dan eksekusi yang dilakukan oknum anggota Polres Pati, Bribka Bambang Permati, yang membawa lari anak dan istri sah saya. Dalam hal ini saya tetap bersikukuh bahwa kasus ini harus senantiasa dituntut, dan peristiwa ini untuk selalu diungkap karena ini kaitannya dengan rahasia jabatan dan keterlibatan beberapa opsi lainnya atau fair sharing lainnya. Dugaan kuat keterlibatan konsorsium atau keterlibatan beberapa orang yang dengan sengaja melakukan tindakan brutal, arogan, anarkis, serta premanisme dan fair sharing lainnya yang diduga sudah dirancang sedemikian rupa sejak awal kejadian sampai dengan kejadian dan pasca kejadian. Kita sudah menyampaikan beberapa kronologi dan beberapa persepsi dan juga analisa tentang motif dugaan kasus ini berlanjut, yaitu bermula dari perkenalan saudari WW dengan saudara Bribka Bambang Permati di Samsat Polres Pati. Hal itu diterangkan dan dikuatkan oleh beberapa saksi. Satu diantaranya adalah Aklis yang mengetahui sepak terjang di mana persembunyian Bambang Permati bersama dengan saudari Indah Wahyudewati. Analisis ini, dugaan-dugaan tentang kaburnya Indah Wahyudewati dengan Bambang Permati dan bersembunyi di beberapa tempat, ini sudah kita sebarkan di masyarakat untuk kita usut tuntas sampai habis, sampai jelas dan terbaca isi permasalahannya. Bahwa dari kaitan kasus ini tidak hanya terjadi di Pati saja, melainkan kasus ini juga berkali-kali terjadi di Magelang dan sudah menjadi modus dari pihak mertua atau orang tua saudari Wiwi untuk sering-sering melakukan perbuatan kriminal pidana, diantaranya adalah pencurian, manipulasi, dan atraksi seperti ini, seperti tong setan. Jadi modusnya jelas, yaitu modus tong setan, yaitu menggibang atau mempermainkan pemikiran orang dengan memasukkan orang ke istana hantu, memutar-mutar lidah dan memutar-mutar pemikiran seperti drilling, sehingga orang yang diajak berbicara itu akan pusing sendiri karena permasalahannya tidak mengerucut. Jadi sekitar jam 10 malam kita melakukan perdamaian komunikasi dengan Bapak Muhid di Mojolawaran Gabus dan berbicara tentang keluarga baik-baik, dan waktu itu masih peringatan Idul Fitri. Itu semuanya kita jelaskan secara gamblang yang memuat beberapa permasalahan keluarga yang harusnya dilakukan perdamaian atau win-win solution. Tetapi apa yang kita dapatkan adalah permasalahan baru yang hingga dengan sampai hari ini belum ada upaya penelusuran. Jadi 3 opsi yang kita sampaikan adalah berkaitan dengan aksi brutal, arogan, anarkis, premanisme yang dilakukan seseorang, dan jantan ras di tengah jalan dilakukan orang. Terus yang kedua adalah berkaitan dengan persekusi dan eksekusi. Yang ketiga berkaitan dengan dugaan manipulasi atau money laundering atau TPPO, tindak pidana pencucian uang, yang terikat adalah TPPO, penculian orang dan harta benda orang, menguras, mencuri, menggelapkan, dan merampok atau merampas. Jadi ini tentunya saya sampaikan semua secara lengkap karena ini berkaitan dengan harkat martabat juga hak, termasuk adalah hak budgeter yang mengikat karena ini adalah investasi bersama. Dan sampai dengan hari ini belum ada upaya penelusuran dan penyelesaian kasus, sehingga kita meminta pihak APH untuk bekerjasama dengan kami dan berdiskusi dari sudut mana dari
sudut pandang mana kasus ini mesti harus bergulir, apakah berdiri sendiri atas penculikan anak, berdiri sendiri atas penculikan perempuan istri orang, dan berdiri sendiri atas kejahatan ras, eksekusi, persekusi. Keterangan tambahan bahwa setelah kejadian itu terjadi di malam hari, kita merenungkan, kita mendisposisikan kasus ini dengan deposit tertentu. Lalu kita juga menggelar perkara pada 1 minggu berikutnya dan melaporkan kepada kepolisian. Namun sayang, kepolisian tidak merespon karena pelakunya adalah oknum anggota polisi, sedangkan yang menerima aduan juga polisi dan yang berproses polisi. Jadi adanya kerutan dari beberapa polsek, diantaranya Polsek Winong, Gabus, Tambaromo, juga Kayen, Sejata Sukolilo. Kita sudah menyampaikan bahwa sepak terjang operasional dari saudara IW tersebut adalah di wilayah Gabus dan sekitarnya, sehingga kita bukan wilayah kita untuk melakukan penyelidikan, karena itu ada unsur-unsur kriminal tertentu yang tentunya menjadi pertimbangan-pertimbangan sosial dan keamanan bagi kepolisian. Keterangan lanjutan bahwa pada setengah bulan berikutnya beberapa kurir mendatangi rumah kami meminta sejumlah uang dari 600 juta sampai turun 200 juta, minta tebusan, minta untuk mentransfer uang 600 juta agar kasus ini dapat diselesaikan, tetapi tidak mau bertandang secara langsung, melainkan melalui kurir dan memerintahkan kurir untuk melakukan diskusi atau datang ke tempat kami. Itu yang kami harapkan dengan periode Bapak Prabowo ini, supremasi hukum di Indonesia makin jelas dan tegas, dan minta agar kasus ini dibuka lebar-lebar, siapapun otak dalam dan siapapun yang terlibat di dalam kasus ini dapat diproses secara hukum, baik yang menyelidiki, yang memberi kesimpulan atas penyelidikan, dan laporan-laporan di Mabes Polri yang tidak memenuhi unsur atau tidak memenuhi rasa keadilan yang kami harapkan, karena jawaban-jawaban itu terkesan sepihak dan didramatisir sedemikian rupa sehingga kami tidak punya kesempatan untuk membela diri atau memberikan keterangan yang sesuai dengan apa yang dialami. Demikian keterangan kami sampaikan. Atas penjelasan-penjelasan ini harapan kami akan semakin terang dan gamblang, dan minta jika memungkinkan ada media ataupun LSM ataupun pengacara pro bono yang membantu kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.